Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nurul dan selamat pagi teman-teman. Kami di sini akan mempresentasikan terkait analisis laporan keuangan pada bab 6 yaitu analisis cross section. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Amel Tilisa NPM 4029 dan Ervina Meta NPM 4030. Oke, yang selanjutnya pada bab ini kita membahas 3 subbab. Yang pertama mengenai perbandingan cross section, yang kedua perhitungan rata-rata industri, dan yang ketiga perbedaan antar industri. Sebelum masuk pada subbab yang pertama terkait perbandingan cross section, sebelumnya pada analisis keuangan itu akan lebih tajam hasilnya apabila angka keuangan itu dibandingkan dengan standar-standar tertentu. Standar tersebut dapat berupa yang pertama, standar internal yang ditetapkan oleh manajemen seperti target yang ditetapkan. Jadi pada standar internal ini sebelumnya sudah dibuat atau ditargetkan oleh manajemen. Kemudian yang kedua, membandingkan angka-angka keuangan dengan angka-angka masa sebelumnya. Jadi angka-angka keuangan yang akan dianalisis itu dibandingkan terlebih dahulu dengan angka-angka sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ada perbandingan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Nah, perbandingan dengan perusahaan atau industri yang sejenis ini yang disebut dengan analisis cross section. Karena tanpa suatu perbandingan itu tidak akan dapat diketahui apakah suatu prestasi keuangan industri itu menunjukkan perbaikan atau bahkan sebaliknya menunjukkan penurunan. Jadi diperlukan adanya perbandingan. Baik, masuk pada subbab yang pertama yaitu mengenai perbandingan cross section. Perbandingan cross section sendiri itu merupakan perbandingan yang dilakukan dengan perusahaan atau industri yang sejenis, seperti halnya dengan penelitian menggunakan metode cross section, yaitu mengumpulkan data-data yang sejenis. Maka dalam konteks analisis laporan keuangan, perbandingan cross section ini dilakukan untuk membandingkan perusahaan atau industri-industri yang sejenis. Manfaat dari perbandingan cross section ini adalah untuk melihat bagaimana prestasi suatu perusahaan itu dapat relatif terhadap industri. Maksudnya relatif terhadap industri itu apakah prestasi perusahaan itu dapat berkaitan langsung dengan industri atau tidak. Contohnya yaitu apabila bonus bagi manajemen perusahaan pada beberapa perusahaan itu ditentukan berdasarkan keuntungan perusahaan, maka apabila perusahaan memperoleh keuntungan di atas industri, maka manajemen perusahaan pun akan memperoleh bonus. Dan jika perusahaan itu tidak memperoleh untung atau memperoleh rugi atas industri, maka manajemen perusahaan itu pun akan memperoleh kerugian tersebut. Untuk industri yang dapat diperbandingkan itu pada dasarnya mempunyai satu atau beberapa elemen yang sama dengan perusahaan. Kesamaan tersebut antara lain seperti adanya kriteria dalam penggolongan industri. Yang pertama ada kesamaan dalam jenis bahan baku atau supplier. Jadi maksudnya adalah bahwa suatu bahan baku itu dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalkan ada klasifikasi industri pertanian, kehutanan, perikanan, ada makanan ternak, terus dalam manufacturing and komersial itu ada makanan dan minuman, seperti ada barang bahan konsumsi, semen, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada kesamaan dalam sisi permintaan. Jadi pada pendekatan ini itu apabila produk yang memenuhi kebutuhan yang sama dan produk-produk itu merupakan substitusi satu sama lainnya atau pengganti satu sama lainnya,
maka produk tersebut masuk ke dalam kelompok industri yang sama, jadi saling dapat menggantikan satu sama lain. Kemudian yang terakhir ada kesamaan dalam atribut keuangan. Maksud dari kesamaan atribut keuangan ini dapat dipahami dari sudut pandang investasi, di mana saham-saham yang mempunyai beberapa kesamaan atribut tersebut dapat dimasukkan ke dalam satu kelompok. Contoh atributnya yang relevan yaitu terkait dengan risiko, rasio, ada kapitalisasi pasar, kemudian ada saham-saham. Yang selanjutnya adalah perhitungan rata-rata industri. Untuk menghitung rata-rata industri, seorang analisis mempunyai beberapa alternatif. Yang pertama, menghitung nilai tunggal sebagai perbandingan. Yang kedua, menghitung rata-rata tunggal dengan depresiasinya atau standar deviasinya. Yang ketiga, menghitung nilai untuk persentil tertentu. Misal menghitung nilai untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai ukuran 25% paling kecil. Nah, untuk yang perhitungan pertama itu ada beberapa alternatif yang bisa dipakai, yaitu menghitung rata-rata aritmatika, menghitung rata-rata tertimbang, menghitung menggunakan median, dan menggunakan modus. Sebagai contoh, misalkan kita mempunyai data suatu industri yang terdiri dari beberapa perusahaan. Datanya bisa dilihat pada tabel tersebut. Dengan menggunakan perhitungan rata-rata aritmatika, ROA industri bisa dihitung dengan menjumlahkan seluruh ROA masing-masing perusahaan, kemudian dibagi dengan banyaknya perusahaan, dan hasilnya yaitu 10,625%. Nah, hasilnya ini kemudian bisa dipakai sebagai standar untuk perbandingan. Alternatif lain adalah dengan menghitung rata-rata tertimbang. Misalkan analisis menggunakan nilai buku saham sebagai pembobotnya, dan rata-rata ROA bisa dihitung dengan menggunakan menjumlahkan masing-masing nilai buku saham yang dibagi dengan jumlah seluruh nilai buku saham perusahaan, kemudian dikalikan dengan ROA. Dan hasilnya nanti adalah 10,50%. Kemudian misalkan analisis menggunakan nilai pasar saham sebagai pembobotnya, dan rata-rata industri bisa dihitung dengan nilai pasar saham yang dibagi jumlah seluruh nilai pasar saham perusahaan dikalikan dengan ROA masing-masing perusahaan dan kemudian dijumlahkan, dan hasilnya adalah 10,67%. Nah, angka-angka hasil ini kemudian nanti bisa dipakai sebagai standar untuk perbandingan. Yang selanjutnya, perbedaan antar industri. Pada waktu analisis menggunakan perbandingan industri, analisis mempunyai asumsi implisit, yaitu ada perbedaan berarti dalam rasio-rasio keuangan antar industri. Kalau asumsi semacam itu tidak terpenuhi, maka tidak ada artinya menggunakan perbandingan dengan industri yang sejenis, karena perbandingan dengan rasio perusahaan dalam perekonomian secara keseluruhan akan menghasilkan analisis yang sama. Perbandingan antar industri secara implisit juga mengakui bahwa ada perbedaan risiko bisnis antar industri. Apabila asumsi ini benar, maka perbandingannya dengan perusahaan-perusahaan dalam industri relevan dilakukan karena perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain yang mempunyai kelas risiko bisnis yang sama. Tetapi apabila risiko bisnis antar industri tidak berlainan, maka perbandingan antar industri tidak punya dasar yang cukup kuat. Perbandingan industri mempunyai asumsi implisit bahwa risiko bisnis antar industri berbeda, dan dengan demikian perbandingan dengan industri atau sekelompok perusahaan yang mempunyai kelas risiko yang sama bisa dilakukan. Pengujian empiris menunjukkan adanya perbedaan kelas risiko antar industri. Pengujian semacam itu di Indonesia sejauh ini belum dilakukan. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan.
Apabila ada kekurangan dari kami dan salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.